Perkenalkan, nama saya Lita Nur Latifah. Selamat datang di video presentasi saya yang berjudul Analisis Mendalam Keterampilan Public Speaking dan Presentasi dalam Konsep, Kendala, Mitos, dan Studi Kasus Najwa Shihab. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dan Presentation periode semester ganjil 2025-2026 program studi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini dengan Ibu Rosana SS, MIKOM, AMIPER, CPS. Pertanyaan pertama adalah tentang membedakan antara public speaking dan presentasi. Secara sederhana, perbedaannya terletak pada tujuan dan audiens. Public speaking bertujuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan menghibur. Audiensnya lebih umum dan luas. Contohnya adalah pidato motivasi atau commencement speech. Sementara itu, presentasi bertujuan untuk menginformasi, meyakinkan, atau menjual ide data spesifik. Audiensnya lebih terfokus, seperti tim kerja atau klien. Dalam presentasi, alat bantu visual dan data logis itu sangat krusial. Sedangkan dalam public speaking, fokusnya lebih kepada karisma dan retorika pembicaraan. Contoh presentasi adalah laporan kemajuan proyek. Profesional dan entrepreneur, apa beda public speaking dan presentasi? Mana yang lingkupnya lebih luas menurut Anda? Public speaking atau presentasi? Banyak awam, maksudnya dalam hal ini awam dan public speaking, bahkan banyak trainer di Indonesia maupun di luar negeri yang menganggap bahwa public speaking itu lingkupnya jauh lebih luas daripada presentasi. Apakah Anda juga sependapat dengan hal itu? Kalau saya berbeda. Maksudnya bagaimana? Saya mau ajak Anda melihat dari definisi katanya itu dulu. Public speaking, apa itu pengertiannya? Public speaking artinya ada satu atau mungkin beberapa orang berbicara kepada banyak orang. Waktu yang sama dan di tempat yang sama. Itulah kurang lebih definisi dari public speaking. Satu atau beberapa orang bicara kepada sekelompok orang, sekerumunan orang, kepada publik. Nah, sementara presentasi adalah dari kata dasarnya apa? To present, presentation. Berarti menghadirkan, menyajikan. Nah, dalam konteks ilmu komunikasi, presentasi itu melingkupi mulai dari komunikasi antar pribadi, one on one, kemudian komunikasi satu orang kepada grup kecil dalam rapat, dalam meeting, kemudian komunikasi dari satu atau beberapa orang kepada massa, ya tadi public speaking, dan juga komunikasi dari satu atau beberapa orang kepada jutaan orang di mana saja yang penyampaian komunikasinya, pesannya tidak hanya di waktu yang sama dan tidak hanya di tempat yang sama. Bisa jadi saya presentasi saat ini dan disaksikan tahun depan. Itu adalah bagian dari presentasi. Dan satu hal lagi, dalam presentasi bahkan kita sebagai komunikator bisa tidak perlu hadir. Maksudnya bagaimana? Kita cukup membuat sebuah slide yang bisa bicara sendiri. Kalau Anda sering buka slideshare seperti itu, kemudian kita kirimkan kepada komunikan, orang yang akan kita berikan informasi. Itu juga sudah sebuah presentasi. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa public speaking adalah bagian dari presentasi. Public speaking sifatnya presentasi yang langsung, dua arah, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dari satu atau beberapa orang kepada banyak orang. Sementara presentasi jauh lebih luas dari itu. Nah, profesional dan entrepreneur, karena sekarang kita tahu bahwa presentasi lingkupnya jauh lebih luas dari public speaking, maka semestinya, logisnya, presentasi dalam kita pelajari jauh lebih menantang daripada public speaking. Tentu saja.
Bahkan kalau dalam public speaking, kita itu baru diamati saat tampil di panggung. Sementara dalam presentasi, kita sudah diamati bukan pada saat kita ada di depan audiens hadir, tetapi bahkan ketika kita tidak tahu, ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang abai terhadap komunikan kita. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika komunikan kita memperhatikan kita dalam konteks komunikasi profesional. Disitulah sebetulnya sedang terjadi presentasi diri kita, presentasi perusahaan yang kita bawa kepada si komunikan, kepada si klien, si audiens. Medianya apa? Bisa jadi website perusahaan, bisa jadi blog pribadi kita, bisa jadi website kita, dan segala sosial media yang kita miliki. Itu adalah media presentasi diri kita yang dilihat oleh calon customer kita yang menjadi audiens kita. Jadi mari kita sadari bahwa ketika kita presentasi, yang kita presentkan bukan pada saat kita tampil di tengah audiens, tetapi sudah terjadi semenjak audiens memperhatikan kita dan kita belum hadir tengah mereka, dan itu sangat mempengaruhi proses presentasi formal di depan mereka. Dan juga pembawaan kita, penampilan kita, kemasan yang kita pakai ini sebaiknya juga membangun keselarasan. Bayangkan ada presentasi di Bali kepada tokoh-tokoh adat. Tentunya Anda akan memilih menggunakan pakaian khas adat Bali. Begitu. Ketika Anda juga lakukan di luar negeri, Anda lebih nyaman pakai jas dan dasi karena mereka terbiasa berpakaian formal seperti hal itu kan? Nah, menjadi pertanyaan di sini. Kok Pak almarhum Bob Sadino boleh pakai celana pendek? Kok almarhum Gus Dur boleh pakai sarung? Kok Pak Presiden Jokowi boleh pakai baju kemeja putih dengan lengan di gulung? Masa saya nggak boleh? Apakah itu mengganggu? Nah, professional entrepreneurs, Anda boleh saja menggunakan pakaian yang Anda sukai seperti beliau-beliau itu dengan dua syarat. Syarat pertama, Anda sudah menunjukkan prestasi Anda dan Anda sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa. Kedua, prestasi Anda sudah mendunia, minimal sudah go nasional, sehingga Anda dianggap sebagai somebody. Nah, saat itulah Anda mau menggunakan pakaian seperti apapun juga, yang penting pantas, santun. Boleh, karena Anda adalah somebody. Tetapi ketika Anda masih seperti saya, orang rata-rata kebanyakan, pakaian bisa memperkuat kita, meningkatkan kredibilitas kita. Nah, namun jangan dibalik. Jangan karena misalnya pengetahuan dan keterampilan kita kurang, lalu kita tutupi dengan pakaian. Itu keliru. Kemasan kita tidak bisa menggantikan konten, yaitu isi kepala dan kemampuan kita. Bagaikan botol kosong. Botol yang kosong diisi air mineral, yang menjadi air minum biasa, harganya berapa? Ya 35.000. Diisi jus harganya berapa? 15-25.000. Diisi wine harganya berapa? Akan menjadi meningkat. Begitu seterusnya. Jadi yang kita pakai tidak menggantikan konten di dalamnya. Yang jauh lebih utama tetap konten, tetapi jangan abai terhadap yang kita gunakan. Karena sekali lagi semua itu adalah bagian dari presentasi profesional kita. Aristoteles menyebutkan 3 pilar persuasi yang sangat menentukan kredibilitas komunikator, yaitu ethos, logos, dan pathos. Pertama yaitu ethos. Ethos merujuk kepada kredibilitas dan karakter pembicara. Ini adalah mengapa audiens harus percaya kepada Anda. Contoh, orang CEO yang membahas strategi perusahaan memiliki ethos karena jabatannya dan rekam jejaknya. Yang kedua, logos. Logos merujuk kepada logika dan bukti. Ini adalah penyajian data, statistik, dan argumen yang masuk akal. Contohnya,
Dalam presentasi investasi, kita menyajikan grafik pertumbuhan pasar dan angka profitabilitas. Yang ketiga, yaitu pathos. Pathos ini merujuk kepada emosi. Ini adalah cara kita membangun koneksi emosional. Contoh, kampanye amal yang menceritakan kisah mengharukan dari penerima bantuan untuk membangkitkan empati audiens. How do you persuade someone to see things your way? The Greek philosopher Aristotle had some good ideas on how to persuade people. Among his most powerful techniques were what he called the three appeals, designed to ask an audience to believe his argument. Aristotle called these three appeals ethos, pathos, and logos. Ethos appeals to the audience by asking them to trust the person making the argument. Pathos appeals to the audience's emotions, asking them to believe because they care. Logos appeals to the audience's sense of logic and rationality, asking them to believe because the argument makes sense. Using the appeals can make your writing or speaking more persuasive, and if you can spot them when they're being used or misused by others, you can also protect yourself against manipulation. Let's examine the three appeals more closely. First up, ethos. One way to win over a skeptical audience is to convince them that you're trustworthy, knowledgeable, and well-meaning. You can build ethos by referencing relevant experience, by explaining your credentials, or even by using good sources to show that you know your subject. When presenting, dressing and speaking professionally will boost your audience's confidence in you. When writing, making sure your documents have a professional tone and are error-free can also enhance your ethos. Next, we'll address pathos, the appeal to emotion. Many popular movies, books, and songs appeal to emotion. These appeals often engage positive emotions like joy or hope, but other times... No, please. Pathos can engage negative emotions as well. However, in academic writing, a simple tug on the heartstrings won't suffice. To use pathos effectively, incorporate vivid imagery and intentionally emotional and impactful adjectives and verbs. Academics can support their arguments most effectively with logos, an appeal to logic and rationality, by building an argument with facts, figures, and well-thought-out reasoning. By appealing to the audience with logic, you draw your conclusions as rational, rendering the opposition less persuasive, sometimes even as irrational. Not all conclusions are easy to prove though, and the responsibility falls on you to make the case and convince the audience. While many arguments rely on one or two of these methods, some of the most effective use a combination of all three. The most important aspect of persuasive writing is to create a credible line of thought for your message that audiences will follow. If you do it carefully, they very well might arrive at the same conclusion. For more information on persuasive writing and speaking, visit our website at writingcenter.tamu.edu. Setiap public speaker pasti mengalami hambatan atau glossophobia, lupa materi, dan gangguan seperti mikrofon mati. Lalu, apakah saya pernah mengalaminya? Ya, tentu saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami blank pada saat saya presentasi di sekolah. Saat itu, tiba-tiba tangan saya bergetar. Tiba-tiba saya lupa urutan poin berikutnya. Upaya yang saya lakukan adalah, pertama, saya mengambil jeda selama 3 detik sambil menarik nafas dalam. Kedua, saya fokus kepada cue card saya, bukan malah fokus pada audiens. Tujuannya yaitu untuk menemukan key point. 3, saya rajin melakukan visualisasi positif sebelum saya tampil, membayangkan presentasi berjalan dengan lancar. Intinya adalah persiapan upaya terbaik menghadapi segala kendala. Ngeblank, gimana sih? Gue training lo biar nggak ngeblank.
Oke. Salah satu trainingnya adalah, nih biar lu mau kayak gue, itu ada terapinya di video gue. Bilal kasih gue, let's say, 3 kata. Ini biar nggak disetting ya. Iya, iya. Kita nggak setting Kita ya. nggak setting. Lu kasih gue 3 kata, gue hajar storytelling 1 menit. Itu trainingnya kayak gitu. Kasih gue 3 kata yang Oke. nggak nyambung, apa aja misalnya. Harus nggak nyambung? Bebas apa aja lah, misalnya meja kayak apa. Oke. 2025, 2025, lari pagi, lari pagi, public speaking. public speaking. Oke. Alright. Storytelling ya. Waktunya gue akan cerita jangan definisi. Oke. It's to kick your brain. Yes. Ya, jadi gue akan coba dengan cerita. Oke. 2025 apa tadi? Lari pagi, Lari pagi, public speaking. public speaking. Oke, 3, 2, 1. Ada satu kata yang gue capek banget. Gue dengerin dari dulu, yaitu resolusi. Setiap bulan Desember itu gue lihat. Zaman dulu di majalah, resolusi. Kalau sekarang di sosial media, resolusi. Sekarang gue tanya, dari sekian banyak resolusi yang lu jalanin, ada berapa sih yang berjalan dengan baik? Coba cross check. Pernah nggak lo meng-cross check diri lu sendiri? Dari resolusi gue dari Januari, terjadi apa tidak? Nggak ada. Orang mah banyak orang sekedar nulis doang. Dan dari survei yang gue lihat ya, ini padahal udah masuk ke tahun 2025. Paling banyak orang tuh apa? Pengennya apa? Lebih sehat. Kemudian gue lihat tuh teman gue, resolusinya lari pagi, lebih konsisten. Begitu. Ini baru aja jalan seminggu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Belum lari tuh orang sampai sekarang. Terus apa lagi? Naikin skill. Tingkatin skill. Skill apa? Macam-macam sekarang. Apalagi yang namanya akses untuk belajar skill. Macam-macam. Lewat video, lo bisa offline. Ya, lo mungkin bisa ngeliatin skill dapat dari TikTok atau Instagram. Ya mudah-mudahan sih, kalau yang gue pengen, ya public speaking. Itu yang gue pengen. Orang bisa belajar public speaking khususnya lewat gue. Karena kenapa? It's doable, it's very easy, and it's very affordable. Itu. Ada semua nggak? Ada. Tepuk tangan. Iya, Ya. iya, benar. So, you train to be like, to talk like that, ya. And everyone is a must. Gue bilang kemarin gue di hire sama satu brand online untuk taksi online. Yeah. Kenapa? Karena supirnya bro harus belajar improvisasi. Kenapa? Biar engage sama tamunya. Supirnya nanya, Bang Kemal di lapangan berbeda. Nggak semua penumpang mau diajak ngomong, ya. Yes. Bener, makanya lu jadi driver 5.0 gue bilang. Ini bukan supir zaman dulu. Ketika lo ngajak ngomong, kasih 1-2 pertanyaan, dia cuma, ya, enggak, stop it. Stop it. Zip your mouth, stop it. Tapi tetap sopan, terima kasih ya Pak. Jangan sampai yang ketinggalan. Enggak berarti dia, begitu dia diem, iya enggak langsung, oke Pak, terima kasih. Enggak, tetap sopan. Jadilah driver 5.0 yang punya sense. Kalau lu cuma mau jadi driver gas rem doang, jadilah driver zaman dulu. Dunia udah berubah bro sekarang. Ya. Kalau lu ngelihat penumpangnya mulai pakai earpiece atau headset, shut your mouth. Tapi tetap welcomingnya, greetingnya enak. Do your best, that's it. Itu bro. Menarik banget ya. Jadi 3 hari yang lalu, aku pulang naik Gojek, di motor. Ya. Terus si driver ya bilang ke aku, ya, malam ini lembur mas. Terus dari sana, dari kantor sampai ke rumah aku, itu kita ngomong full, karena dia openingnya bagus, Yes. karena dia pertanyaannya engaging. Yeah. Dan aku mikir, wah ini orang kayak dari temen aku Nice gitu ya, ya. nice ya. Aku hampir minta nomornya, tapi kalau kayak udah terlalu banget. Iya. Nah, ini menarik nih, ini menarik ya. Jadi ini sorry ya untuk para operator taksi online ya. Jadi banyak taksi online yang belajar sama gue. Oke, mereka beli course gue. Mereka DM gue, makasih ya Mas Kemal. Gue tanya mereka, goals lo apa sih sebetulnya? Lo tau gak apa? Kerjaan offline. Karena ketika mereka dapat kerjaan offline, mobilnya disewa, drivernya disewa, bensinnya udah fix, semuanya, mereka dapat fix income. Yes. Terus gue tanya sama dia, semenjak lo udah dapat seperti ini, karena butuh trust dong. Si penumpangnya butuh trust dari, ya kan, gue akan nge-hire lo kalau gue trust lo. Nah, trust itu dijalin kenapa? Komunikasi kan. Nah, ketika sudah trust dan lain-lain, gue tanya, jadi lo udah jalan berapa lama? Alhamdulillah Bang Kemal, makasih banget. Gue dapat tambahan income 4,6 dari kerjaan offline. Setuju. Dan Setuju. ini yang dicari oleh driver online. Ini nggak semua mau ya, Iya. tapi banyak yang sudah nerapin. When you talk, gue bilang, apa yang terjadi? Bintang 5. Tip, itu bukan urusan gue. Itu urusan Tuhan, gue bilang. Insya Allah dapatnya tip. Ya, tapi beda loh ternyata. Katanya nih ya, katanya di algoritma itu untuk aplikasi berbeda. Ketika Bilal turun nih, di GI, jegrek, langsung bintang 5 sama bintang 5 besok. Itu katanya beda bro, for them. So if you have a good impression, ketika selesai, bintang 5 langsung. Yeah. Gitu. Karena aku ngerasain, makanya aku sih senyum dari tadi. Iya kan? Bahkan ada beberapa driver yang aku udah save nomornya, dan bener Yeah. kayak misalnya aku dari bandara, Yeah, atau yeah. kayak mau mager, atau mereka langsung jemput dan lebih untung kali. Ya, bener ya kan? Dan pendekatan itu terjadi karena kita ngobrol asik banget. Betul. Gue di Jogja kayak gitu juga. Mas, besok ke bandaranya. Nah, udah tahu tuh. Tapi kan lo akan mau sama driver yang ngomongnya enak. Tapi kalau misalnya udah selesai nggak ada engagement apa-apa.
Oh ya Bu, ini kalau besok mau ke bandara, saya bisa. Kalau misalnya dia dari berangkat, gimana Jogja, gimana Ibu, rame nggak? Gini, ada build-nya, ada ngomongnya. Ya, tapi balik lagi, emang nggak semua tamu mau diajak ngobrol. Makanya jadilah driver 5.0 yang punya sense. Ya, begitu dia nggak mau ngomong, ya udah diem aja. Tapi tetap memberikan impression yang baik. Jangan dijutekin. Tapi ada juga driver yang lucunya itu. Mungkin dia tahu karena kita orang Indonesia atau kita orang Jakarta, dia nggak mau jelasin panjang lebar. Tapi waktu itu ada temanku dari Jepang datang. Dia mau? Iya, dia datang nih, aku di sini, temanku di sini, di Jepang ini, terus dia full ceritain tentang Jakarta, tentang Indonesia. Itu ada driver yang seneng banget kan? Dia nyari panggung untuk dia melepaskan knowledge dia tentang Jakarta. That's good. Yeah. Sama kayak gue keluar. Where you from? Wah, langsung dijelasin sama dia, ya. Langsung, and I think that's good. In another way itu mempromosikan si dia sendiri dan juga si kota ini gitu, wilayahnya gitu. Kayak gue menjadi semacam konsultan untuk beberapa bukan taksi online ya, rental mobil. Gue bilang gini, bro, gue bisnis trip bro. Sering gue bisnis trip ke Lampung, ke Makassar, Bali, Bandung, Jogja, ya. Gue sering bisnis trip. Mobil mah sama aja. Avanza mah sama aja bro. Mau itu Avanzanya di Lampung kek. Tapi yang bikin beda apa? Drivernya. Ketika Bilal ngeliat gue di Instagram, gue habis dari Jogja nih si Kemal, gue mau ke Jogja. Bro, kemarin yang Jogja, bawa dong rental mobilnya. Kalau supirnya enak, ini nih, gue kirim ke lo ya nomor teleponnya. Kalau supirnya nggak enak, berhenti tuh bro. Percaya nggak lo? Percaya. Nggak deh, jangan kurang bro. Bang, berhenti tuh bro. Karena mobil Avanza nggak bisa ngomong. Alphard nggak bisa ngomong. That's why dulu pernah, kalau nggak tahu ya, Bilal udah umur berapa pada saat itu. Ini sebelum zamannya taksi online. Taksi itu banyak bro. Tapi why do we go to Bluebird? Mobilnya sama-sama aja Soluna pada saat itu. Tapi why do we go to Bluebird? Karena kita udah trust sama Bluebird. Ya, banyak bro taksi. Ada Express, ada Presiden Taksi. Nggak tahu, mungkin orang tuanya Bilal tau ya. Tapi back then, why do people use Bluebird? Karena apa? Karena udah punya trust based on what? Communication. Mobilnya sama aja bro. Bluebird keluarin mobil apa baru? Semua juga bikin baru. Bluebird ganti, semua juga ganti. Tapi why people stick to Bluebird bro? Karena based on trust. And trust is made through communication. Ya, Itu. setuju. Sekarang, mari kita luruskan mitos-mitos yang beredar. Yang pertama, argumen bahwa speaker harus membuat ketawa audiens dan public speaking itu bakat dari lahir. Menurut saya, ini tidak benar. Humor hanyalah alat, bukan kewajiban. Dan public speaking adalah keterampilan yang diasah melalui latihan, bukan bawaan dari genetik. Kedua, mitos bahwa seorang introvert tidak bisa public speaking dan hanya seorang extrovert yang bisa public speaking. Menurut saya ini sangat salah. Introvert justru sering menjadi speaker yang sangat luar biasa karena mereka cenderung mempersiapkan materi dengan sangat detail dan menyampaikannya lebih terstruktur atau logos kuat. Public speaking adalah tentang pesan, bukan kepribadian. Yang terakhir yaitu mitos bahwa saat gugup harus memegang suatu benda. Nah, mungkin ini membantu ya, tapi seringkali terlihat sebagai fight getting yang mengurangi etos. Upaya yang lebih baik adalah menyalurkan energi gugup menjadi gestur tangan yang bermakna, serta menjejakkan kaki kuat-kuat atau grounding untuk menenangkan diri. Tiba pada analisis studi kasus. Sini saya memilih Najwa Shihab. Saya memilih beliau karena beliau mewakili kombinasi yang langka
antara kredibilitas jurnalis dan kekuatan retorika. Kategori performance beliau, terutama dalam monolog Mata Najwa, adalah semi-formal yang sangat lugas. Kegiatan ini adalah siaran talk show yang berlangsung di dalam studio dengan setting panggung yang terpusat. Mari fokus pada teknik vokal. Artikulasi beliau sangat jelas. Setiap suku kata diucapkan secara presisi. Intonasinya sangat strategis. Beliau mahir menggunakan jeda dramatis atau pause sebelum menyampaikan poin yang tajam dan kritis, memberikan dampak maksimal pada audiens. Aspek komunikasi nonverbal beliau ditandai dengan kontak mata yang intens dan postur tubuh yang tenang, memancarkan otoritas dan etos yang tinggi. Gestur tangannya minimalis, hanya digunakan untuk menekan poin utama. Secara verbal, beliau menggunakan diksi yang kaya dan logis atau logos, memastikan argumentasinya tak terbantahkan. Kelebihan performance beliau terletak pada kombinasi etos yang kuat dan penguasaan konten atau logos yang sempurna, didukung penyampaian vokal yang teratur. Kekurangannya mungkin terletak pada minimnya patos ringan, karena performance beliau selalu fokus kepada keseriusan dan substansi. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku. Jangan hanya main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman, mainnya netral-netralan. Tinjulah kemapanan dan dengan kepalan tangan. Lawanlah kecumutan dengan kenegakan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk. Dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang semestinya memperbaharui tanah air kita. Hidup mahasiswa UI! Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa public speaking adalah perpaduan antara konsep retorika Aristoteles, kemampuan untuk mengatasi hambatan, dan pengembangan keterampilan, bukan sekedar bakat. Analisis Najwa Shihab menunjukkan bagaimana mengintegrasikan kredibilitas penyampaian vokal yang kuat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya Lita Nur Latifah menutup presentasi untuk UTS mata kuliah Public Speaking dan Presentation. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.